siswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhiyati Hamzah dari kelas 4 IF3 Keamanan Data. Di sini NPM saya 07352111132. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman dengan bahasa pemrograman Java yang menerapkan metode kriptografi modern. Di sini saya tidak melakukan live coding. Di sini saya sudah mempunyai codingannya, yaitu saya membuatnya di package bernama package 7. Di sini saya mengimport library Java, JavaX, Crypto, Xzipper yang berguna untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. Yang kedua, import Java, Crypto, Secret Key Speech, yang dimana berfungsi untuk mengenalkan atau mempergunakan secret key yang sudah dimasukkan untuk mengenkripsi data. Yang ketiga, import Java New Charset Standard Charset untuk mengenalkan karakter dari inputan. Yang keempat, import Java Util Base64, di mana mengubah data menjadi base64 dan seterusnya, atau kunci-kunci yang menjadi persyaratannya harus berbasis 64 ke bawah dan ke atas. Selanjutnya, yang kelima, import Java Util Scanner untuk mengambil inputan dari user. Langsung saja kita masuk ke public class user input AES Scriptor. Di sini kita membuat kelas bernama user input AES Scriptor dengan metodenya bersifat privat, yaitu AES algorithm, atau kita membuat algoritma yang akan menyimpan algoritma AES ini. Jadi AES ini perlu diketahui merupakan sebuah metode algoritma kriptografi modern, salah satu algoritma yang dimiliki oleh kriptografi modern. Nah, langsung saja masuk kepada metode. Di sini saya menggunakan metode public static string, metode static dengan tipe data string, dan memanggil parameter string plain text, string thread key, di mana berisi parameter teks yang kita masukkan dan juga kunci yang kita masukkan. Jadi kedua parameter ini itu dia adalah inputan dari pengguna, ya. Selanjutnya, secret key speech. Di sini kita membuat konstruktor baru. Seterusnya kita akan membuat konstruktor lain, yaitu konstruktor cheaper, dengan memanggil variabel AES algorithm yang sudah kita buat di atas. Selanjutnya, cheaper init. Ini merupakan konstruktor lainnya, dan kita menggunakan tipe data byte, encrypted bytes. Ini kita membuat konstruktor baru juga. Di sini dia berisi plain text yang kita masukkan, dan get bytes, artinya dia mengambil nilai secara byte, jadi dia mengkonversi menjadi bytes, tipe data bytes. Selanjutnya, return, jadi dia akan mengembalikan nilai berbasis 64 yang sudah dienkripsi. Selanjutnya, metode selanjutnya itu public static string dekripsi. Di sini kita masuk ke metode selanjutnya kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu metode dekripsi. Tadi kan di atas sudah ada metode enkripsi, jadi dia berisi apa yang tipe data yang diinput,
dan apa saja yang berasal dari pengguna, dan bagaimana aturan dan bagaimana enkripsi itu akan diolah begitu, jadi dalam byte. Selanjutnya ke metode string decrypt. Jadi di sini dia berisi string encrypt text dan berisi string secret key. Jadi dia juga memiliki atau melingkupi nilai secret key juga, karena dia mengolah secret key tadi untuk dijadikan plain text kembali, seperti dekripsi, pengertian deskripsi. Dia hampir sama dengan di atas, dia berisi secret key dan lain-lain. Dan di byte ini dia juga mengembalikan nilai dengan basis 64 ke bawah nih seterusnya. Jadi 64 itu kan dari faktorial 4 ya. Selanjutnya masuk ke prefer static secret key. Di sini dia membuat metode dengan membuat objek privat static dan memiliki parameter dalamnya string secret key. Selanjutnya di sini kita mempunyai tipe data dan variabel yang sudah berisi nilainya berupa secret key dan get bytes. Lalu dia mereturn no secret key atau mengembalikan nilai. Jadi ini tuh kita membuat istilahnya objek baru. Selanjutnya masuk ke public static void and string. Di sini kita membuat metode static void dengan parameter args dan tipe string. Di sini kita menggunakan for to try dan catch. Artinya dia mengelola data yang diinput. Di sini kita kan punya scanner. Scanner ini kita membuat objek baru. Scanner diikuti dengan kelas scanner, karena dia akan membuat istilahnya tempat baru begitu dari yang kita masukkan, dan akan mencetak atau sistem output masukkan teks yang akan di enkripsi sebagai gerbang untuk inputan dari user. Dan ini tuh berupa deklarasi untuk mendefinisikan atau mengenalkan bahwa inputan dari user itu sudah diberi tanda sama seperti di atas. Dan di sini masuk ke kita membuat nilai baru lagi, string encrypt text diikuti dengan enkripsi dan deskripsi. Di sini untuk deskripsinya ya. Jadi kalau di atas itu enkripsinya, bagaimana inputan itu masuk, dia akan dienkripsi. Tampilannya itu berupa plain text diikuti dengan secret key, dan di deskripsi dia akan diikuti dengan enkripsi text diikuti dengan secret key dan scanner loss, lalu diikuti dengan catch sebagai tutup dari try dan exception atau dari sini nilai di dalamnya. Lalu di sini append stack trace, jadi dia akan mengeksekusi secara berurutan menurut algoritma AES sendiri. Jadi penting diketahui bahwa algoritma AES ini merupakan algoritma kriptografi modern yang menjunjung tinggi keamanan dan kelengkapan data. Jadi coba kita running. Nah, seperti ini hasilnya. Kita disuruh masukkan teks yang akan dienkripsi. Di sini saya akan contohnya, kita akan mengenkripsi teks laptop.
Nah, laptop ini langsung kita akan diperintahkan untuk memasukkan kunci rahasia. Jadi perlu diketahui kunci rahasia di sini sudah diatur untuk base 64. Jadi hanya khusus angka yang dari 16 ke atas, misalnya dari 16, 24, 32, 64 dan seterusnya. Jadi ini salah satu metode yang dipakai oleh kriptografi modern, salah satu cirinya dari AES ini, supaya karena keribetan dan kelengkapan serta aturan yang lumayan banyak melingkupi algoritma ini, sehingga tidak memungkinkan orang-orang untuk lebih mudah untuk menebak dari keamanan yang kita miliki. Jadi istilahnya dia mempersulit orang yang berusaha untuk masuk secara diam-diam, atau biasa kita sebut dengan crack atau hack. Jadi misalnya di sini kita punya kunci rahasia, saya masukkan harus 16 karakter ya, misalnya ini kita punya karakter, kita seperti hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lalu bisa kita enter. Nah, jadi teks yang terenkripsi seperti yang teman-teman lihat, ada 1 dan beberapa karakter gabungan ini merupakan hasil enkripsi. Jadi dia berupa gabungan dari huruf kecil, huruf besar, angka, kombinasi dari semua itu menjadi sebuah kode yang tidak dipahami oleh orang selain kita, dan teks yang terdeskripsi yaitu laptop. Jadi dia menampilkan juga ya. Coba kita lihat apabila kita menjalankan program ini dengan kata kunci yang tidak sampai ke base 64, misalnya 4, maka dia akan menghasilkan error seperti ini karena tidak sesuai dengan kunci yang diinginkan program. Nah, jadi karena kompleksitasnya yang sangat baik dari algoritma ini, maka algoritma keamanan kriptografi modern ini sangat dianjurkan untuk melindungi data-data penting. Dan ini merupakan sebuah perkembangan yang maju dari sebuah kriptografi. Baik, mungkin itu saja penyampaian singkat dari saya tentang kriptografi modern ini. Semoga bermanfaat bagi orang-orang. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.